Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-6 akan membahas materi tentang metode penelitian R&D atau Research and Development. Adapun pengertian Research and Development, menurut Sugiono tahun 2009, metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Pendapat Sujadi tahun 2003 menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru untuk menyempurnakan produk yang sudah ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Sonato tahun 2008, penelitian dan pengembangan merupakan penelitian yang memiliki tujuan menghasilkan dan mengembangkan prototipe, desain, materi pembelajaran, media, strategi pembelajaran, alat evaluasi pendidikan, dan sebagainya. Penelitian untuk memecahkan masalah praktis dalam dunia pendidikan, masalah di kelas yang dihadapi oleh guru atau dosen dalam pembelajaran. Penelitian bukan untuk menguji teori, menguji hipotesis, namun menguji dan menyempurnakan produk. Sementara dalam bidang pendidikan, Borg M. Gall tahun 1985 dalam Sugiono tahun 2009 menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan Research and Development atau R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. 2. Contoh rumusan masalah. 1. Apa saja tahap-tahap pengembangan model aplikasi sistem informasi layanan akademik berbasis Codecadner? 2. Bagaimana cara mengimplementasikan fitur-fitur yang diperlukan di aplikasi sistem informasi layanan akademik berbasis Codecadner? 3. Bagaimana cara menguji kinerja aplikasi sistem informasi layanan akademik berbasis Codecadner? Dan yang keempat, apa saja kelebihan dan kekurangan yang terdapat di dalam aplikasi sistem informasi layanan akademik berbasis Codecadner? 3. Macam-macam model Research and Development. Pengembangan diartikan sebagai proses desain konseptual dalam upaya peningkatan fungsi dari model yang telah ada sebelumnya melalui penambahan komponen pembelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kualitas pencapaian tujuan. Dalam kurung Sugiarta tahun 2007. Berikut akan diuraikan model-model penelitian dan pengembangan, diantaranya. Poin pertama, R&D menurut Kem. Menurut Kem, dalam Trianto tahun 2007, pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran yang kontinum. Tiap-tiap langkah pengembangan berhubungan langsung dengan aktivitas revisi pengembangan perangkat. Ini dimulai dari titik manapun sesuai dalam siklus tersebut. Model pengembangan sistem pembelajaran ini memuat pengembangan perangkat pembelajaran. Poin kedua, R&D versi Dick dan Carey. Perencanaan pengajaran menurut sistem pendekatan model Dick dan Carey yang dikembangkan oleh Walter Dick dan Leo Carey dalam Trianto tahun 2007. Model pengembangan ini ada kemiripan dengan model yang dikembangkan Kem, tetapi ditambah dengan komponen melaksanakan analisis pembelajaran. Terdapat beberapa komponen akan di dalam proses pengembangan dan perencanaan tersebut. Poin ketiga, versi Borg and Gall. Menurut Borg and Gall tahun 1989, yang dimaksud dengan model penelitian dan pengembangan adalah a process use, develop, and validate educational producer. Kadang-kadang penelitian ini juga disebut research based development, yang muncul sebagai strategi dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Poin keempat, versi 4D atau 4D. Metode pengembangan atau development research dengan menggunakan pendekatan pengembangan model 4D atau 4D model. Adapun tahapan model pengembangan meliputi tahap pendefinisian atau define, tahap perencanaan atau desain, tahap pengembangan atau develop, dan tahap uji coba atau disseminate. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini baru sampai pada tahap pengembangan develop. Secara garis besar keempat tahap tersebut sebagai berikut. Trianto tahun 2007. 5. Versi Adi Munir tahun 2010 menggunakan 5 tahapan pengembangan multimedia, yaitu tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan penilaian. Model pengembangan tersebut dikenal dengan model AD atau Analysis, Design, Development, Implement, Evaluate. AD muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsi AD yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam konteks penelitian dan pengembangan R&D, teknik pengumpulan data menjadi kunci dalam memperoleh informasi yang relevan untuk mendukung proses inovasi dan pengembangan. Berikut adalah ada beberapa materi tentang teknik pengumpulan data dalam metode penelitian R&D, seperti observasi. Observasi langsung merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam R&D untuk memahami fenomena secara langsung. Peneliti dapat mengamati proses, interaksi, atau pola yang relevan dengan proyek R&D yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada teknik wawancara. Wawancara merupakan teknik yang berguna untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perspektif, pengalaman, atau pemandangan subjek yang terlibat dalam proyek R&D. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon dan dapat terstruktur, semi-struktur, atau tidak terstruktur. Selanjutnya ada teknik focus group discussion. Focus group discussion melibatkan sekelompok peserta yang diarahkan untuk berdiskusi tentang topik tertentu yang relevan dengan proyek R&D. Selanjutnya, ada teknik kuesioner. Kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden dalam jumlah yang lebih besar. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus melibatkan analisis mendalam tentang suatu kasus atau situasi tertentu yang relevan dengan proyek R&D. Selanjutnya, teknik pengamatan partisipatif. Pengamatan partisipatif melibatkan partisipasi aktif peneliti dalam aktivasi atau situasi yang sedang diteliti. Teknik ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang proses dinamika dan interaksi yang terjadi dalam konteks proyek R&D. Selanjutnya ada teknik analisis dokumen. Analisis dokumen melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan seperti laporan penelitian sebelumnya, publikasi ilmiah, atau dokumen internal perusahaan. Teknik ini dapat memberikan konteks dan informasi tambahan yang mendukung proses R&D. Dan selanjutnya yang terakhir, pengukuran dan pengujian. Pengukuran dan pengujian adalah teknik penting dalam pengumpulan data R&D, terutama dalam pengujian kinerja penggunaan instrumen atau alat untuk mengumpulkan data secara kuantitatif tentang karakteristik atau kinerja suatu produk atau teknologi. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang teknik analisis data. Dalam penelitian dan pengembangan R&D, ada beberapa teknik analisis data yang umum digunakan untuk menggali wawasan yang mendalam dari informasi yang dikumpulkan. Beberapa teknik analisis data yang sering digunakan dalam metode penelitian R&D yaitu yang pertama, analisis statistik deskriptif. Merangkum dan mendeskripsikan data menggunakan ukuran statistik seperti mean, median, modus, dan deviasi standar. Yang kedua yaitu analisis regresi, menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel independen dan dengan variabel dependen. Yang ketiga yaitu analisis multivariat, menganalisis hubungan antara beberapa variabel secara bersamaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Yang keempat yaitu analisis tematik, mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari data kualitatif. Yang kelima yaitu analisis naratif, menganalisis narasi cerita dalam data kualitatif untuk memahami konteks dalam pengalaman yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, yang keenam yaitu konten, menganalisis konten dari dokumen teks untuk mengidentifikasi pola makna atau pesan yang tersembunyi. Yang ketujuh yaitu analisis survival, menganalisis data kelompok peristiwa seperti waktu bertahan dalam riset medis atau biologi. Teknik-teknik ini membantu penelitian R&D untuk mengurangi data yang dikumpulkan dan mendapatkan wawasan berharga yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, pengembangan produk atau inovasi lebih lanjut. Di sini saya akan melanjutkan beberapa materi yang sebelumnya sudah dijelaskan dari beberapa teman saya.
yaitu tentang pengembangan aplikasi sistem informasi layanan akademik berbasis kode Igniter. Pengembangan sistem informasi manajemen merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik secara umum maupun pada sektor-sektor tertentu. Misalnya pendidikan, terutama pada saat seperti ini pandemi COVID-19, di mana kegiatan sosial masyarakat beralih menggunakan bantuan teknologi. Adanya sistem informasi manajemen lembaga pendidikan akan merasakan beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi pendidikan. Yang kedua, terintegrasinya data dan informasi pendidikan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, tersedianya data dan informasi pendidikan yang lengkap bagi seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam bidang pendidikan. Adapun pengembangan e-layanan merupakan salah satu bagian dari penerapan sistem informasi manajemen atau SIM di lembaga pendidikan tertinggi. Umumnya apabila kita menyinggung mengenai sistem informasi manajemen, yang pertama tersebut adalah teknologi atau komputer yang dimanfaatkan oleh sebuah organisasi untuk mengelola data, seperti yang dipaparkan oleh Alder Besti dan Sasena. Pada tahun 2014, sistem informasi manajemen adalah sistem yang berbasis komputer. Pemanfaatan yang dimaksud ini diantara lain yaitu membantu dalam pengerjaan tugas-tugas rutin, melakukan evaluasi, dan memudahkan dalam melakukan pengambilan keputusan. Juga kegiatan manajemen yang bersifat konvensional seperti pencatatan agenda dan kearsipan. Berikut beberapa pembahasan mengenai kriteria sistem informasi manajemen yang dikemukakan oleh kegiatan pengembangan e-layanan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, yaitu satu keseluruhan tanpa memisahkan komponen pembentukannya, 2 bersama-sama dalam mencapai tujuan, 3 terdapat aturan terikat. Adapun beberapa hasil tahapan pengembangan model ada 3, yaitu analisis kebutuhan, tahap perencanaan, dan tahap pengembangan produk awal. Dalam aplikasi e-layanan terdapat beberapa pilihan menu yang berfungsi untuk memudahkan penggunanya. Berikut ini deskripsi dari menu-menu yang berada pada aplikasi e-layanan Fakultas Ilmu Pendidikan. 1. E-survey. Kegiatan survei yang dilakukan secara online mengenai suatu hal untuk mengumpulkan data dalam meningkatkan mutu layanan di Fakultas Ilmu Pendidikan. 2. E-lapor. Layanan yang diberikan kepada mahasiswa untuk melaporkan suatu kegiatan atau peristiwa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau harapan mahasiswa melalui sistem elektronik. 3. Parenting. Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan parenting yang dilaksanakan di lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan. 4. GoPKM. Layanan yang diberikan kepada mahasiswa untuk menyukseskan kegiatan program kreativitas mahasiswa dengan memfasilitasi mahasiswa baik dalam kegiatan konsultasi, pemilihan dosen pembimbing, aturan penulisan PKM, serta kegiatan PKM lainnya melalui sistem elektronik. Yang kelima, statistik. Data atau informasi mengenai suatu hal di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang ditampilkan melalui diagram. Aplikasi yang keenam itu Maps, peta elektronik yang dapat digunakan untuk mencari lokasi Fakultas Ilmu Pendidikan. Ketujuh, Ayo Konseling, layanan konseling yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengatasi permasalahan mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik, dan layanan konseling untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki mahasiswa. 8. Event, kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan di tingkat Fakultas Ilmu Pendidikan, baik kegiatan yang dilaksanakan oleh fakultas, jurusan, program studi maupun organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan. 9. Akreditas, informasi mengenai akreditas yang diperoleh oleh fakultas, jurusan, dan program studi di lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan beserta sertifikat. 10. Erasure, layanan yang diberikan kepada sertifikat akademik. 10. Research, layanan yang diberikan kepada sivitas akademik Fakultas Ilmu Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk informasi program penelitian, referensi yang dapat digunakan, serta informasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademik Fakultas Ilmu Pendidikan. 11. Vip streaming, siaran langsung kegiatan di Fakultas Ilmu Pendidikan yang dapat ditonton secara langsung oleh khalayak umum. 12. Kerjasama, informasi mengenai kegiatan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh fakultas, jurusan, dan program studi di lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan. 13. Story, informasi mengenai sejarah didirikannya fakultas, jurusan, dan program studi di lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan. 14. Balewarta, majalah yang berisi informasi mengenai peristiwa, prestasi, dan karya tulis mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan yang dapat diakses melalui sistem elektronik. 15. TV informasi, televisi yang berisi tentang informasi kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan di lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan. 16. Proceeding, yang diterbitkan pasca kegiatan seminar nasional dan internasional di lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan yang dapat diakses melalui sistem elektronik. Go Green, 17. Go Green, informasi kegiatan atau peduli lingkup yang dilaksanakan oleh fakultas, jurusan, program studi, dan organisasi mahasiswa. 18. Formulir yang dapat di-download atau diisi mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitas lingkup Fakultas Ilmu seperti penelitian, from yudisium, dan sebagainya.
Baik, itulah beberapa penjelasan aplikasi e-layanan. Selanjutnya, hasil tahapan pengembangan model yang keempat, uji coba pengguna. Yang kelima, revisi hasil uji coba pengguna. 6, uji coba ahli. 7, revisi hasil ahli. 8, uji coba produk akhir. Yang ke-9, revisi produk akhir. Adapun kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh e-layanan yaitu sebagai berikut. 1, website yang mudah diakses oleh mahasiswa dan dosen. 2, dapat diakses dimanapun dan kapanpun. 3, pihak pengelola dapat dengan mudah melayani kebutuhan mahasiswa dan dosen karena sudah tersistem dengan baik. 4, komunikasi antara mahasiswa dengan pihak lembaga fakultas lebih terjalin lebih efektif. 5, mengurangi bentuk pengguna benda fisik seperti kertas. Kelemahannya yaitu yang dimiliki